Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikromal Fafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang HIV dan AIDS. Seringkali HIV dan AIDS ini disangka sebagai satu kesatuan. Namun pada dasarnya HIV dan AIDS adalah dua kondisi yang berbeda. Meskipun berbeda, mereka tapi tetap saling berhubungan. Sederhananya, HIV adalah suatu kondisi yang bisa menyebabkan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini akan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka sistem kekebalan tubuh manusia juga akan melemah. Dan jika sistem kekebalan tubuh manusia melemah, maka tubuh manusia ini akan rentan diserang berbagai penyakit. Kemudian infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang dan menyebabkan pada kondisi yang serius, yaitu kondisi AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Banyak mitos yang tersebar di masyarakat tentang penularan HIV yang salah, sehingga pengidap HIV dijauhi bukan karena alasan yang tepat. Pada dasarnya HIV ini dapat tertular melalui cairan tubuh manusia, di antaranya yaitu darah, kemudian cairan vagina, air mani, dan air susu ibu yang terinfeksi HIV. Siapapun dari segala usia, ras, kemudian jenis kelamin itu dapat terserang oleh HIV, termasuk bayi yang baru lahir dari ibu yang terinfeksi HIV. Kemudian ada beberapa metode dalam penularan HIV yang mungkin dapat terjadi, di antaranya yaitu hubungan seksual, kemudian penggunaan jarum suntik secara bergantian selama kehamilan, melahirkan dan menyusui, dan transfusi darah. Setelah kita mengetahui bagaimana penularan HIV yang sebenarnya, perlu ditekankan kembali bahwa penularan HIV ini tidak melalui air liur, kemudian keringat, sentuhan, ciuman, kemudian bekas toilet ataupun gigitan nyamuk. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui apa itu HIV, kemudian bagaimana penularannya, kita juga dapat melakukan beberapa cara untuk mencegah diri kita dari infeksi HIV. Beberapa cara tersebut diantaranya yaitu gunakan kondom ketika melakukan hubungan seks. Jika kita tidak mengetahui status HIV pasangan kita, maka alangkah lebih baiknya kita menggunakan kondom setiap kali melakukan hubungan seks. Kemudian yang kedua adalah hindari perilaku seksual yang beresiko. Di sini seks anal adalah aktivitas seks yang memiliki resiko tinggi dalam penularan HIV ini. Kemudian selanjutnya yaitu hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian. Ketika kita melakukan suntik obat itu usahakan jangan menggunakan jarum bekas. Dan yang terakhir adalah pre-exposure prophylaxis. Ini merupakan metode pencegahan HIV dengan mengonsumsi antiretroviral pada mereka yang beresiko tinggi dalam penularan HIV ini. Menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang penting bagi diri kita sendiri, karena kesehatan merupakan salah satu aset yang terbaik di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita bisa melakukan medical check up. Termasuk di dalamnya adalah kita bisa melakukan tes HIV agar kita mengetahui status HIV di dalam diri kita sendiri. Setidaknya ada 5 alasan kenapa kita harus melakukan tes HIV sejak dini. Yang pertama adalah tes HIV ini sederhana dan cepat, dan kita mendapatkan kendali atas diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, apabila hasil tes HIV kita adalah positif, maka kita bisa segera mengakses pengobatan antiretroviral atau ARV untuk menekan perkembangan virus HIV di dalam tubuh kita sendiri. Pengobatan antiretroviral yang diakses sejak dini akan memastikan hasil pengobatan yang lebih baik, sehingga kita dapat menjaga kesehatan diri kita sendiri dan mendapatkan kesempatan hidup yang lebih panjang dan produktif. Jika kita sudah tahu bahwa diri kita terinfeksi HIV, maka kita bisa mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah
orang-orang yang kita sayangi dari terinfeksi HIV. Dan apabila kita mengetahui status HIV sejak dini, maka kita dapat membantu menghentikan epidemi AIDS. Setelah kita mengetahui apa itu HIV dan AIDS, kemudian bagaimana penularannya, dan ternyata penularan HIV itu tidak semudah seperti pada mitos-mitos yang sudah beredar di masyarakat. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap orang dengan HIV AIDS atau ODA. Jangan jauhi mereka, rangkul mereka, dan berikan semangat kepada mereka agar mereka tetap optimis dalam menjalani kehidupan dan memiliki kesempatan hidup yang lebih panjang lagi. Dan tadi juga saya sudah menjelaskan beberapa perilaku yang beresiko dalam penularan virus HIV. Oleh karena itu, saya pribadi mengajak teman-teman semua untuk menjauhi perilaku yang beresiko dalam penularan HIV dan AIDS. Mari kita jaga kesehatan diri kita masing-masing, karena sehat merupakan aset terbaik di dalam diri kita sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.